Diprotes keras warganya. Tony Popovich pusing 7 keliling kayak pejabat Indonesia jika ketangkap KPK. Masyarakat Australia geram dan marah-marah tidak jelas ke pelatih timnas Australia mana pemain Nestori Irankunda di timnas Australia lawan Indonesia. Pengumuman daftar pemain timnas Australia yang akan bertanding melawan Indonesia membuat banyak penggemar kecewa. Nama Nestori Irankunda yang sangat diharapkan untuk tampil ternyata tidak ada dalam daftar. Apa alasan dibalik absennya pemain muda berbakat ini? Masyarakat Australia langsung bereaksi dan para penggemar pun bingung. Simak reaksi dan penjelasan selengkapnya. Gila juga nih pelatih Bahrain, udah koar-koar seperti ini. Pelatih Bahrain tak peduli Kluivert bawa pemain Eropa, timnas Indonesia masih dianggap kelas bawah. Meskipun Patrick Kluivert memperkuat timnas Indonesia dengan pemain-pemain Eropa, pelatih Bahrain tampaknya tidak terpengaruh. Dengan nada mengejek, ia merendahkan kelas timnas Indonesia seolah tak ada ancaman berarti. Apakah ini akan memotivasi Indonesia untuk tampil lebih hebat? Atau justru memperlihatkan bahwa Indonesia masih harus bekerja keras? Ikuti terus kisahnya. Mantap gila, Patrick Kluivert menggebrak. Pelatih Australia auto ketar-ketir, kini siaga menghadapi timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan datang dari Australia yang kini tak lagi menganggap sebelah mata timnas Indonesia. Patrick Kluivert dengan segala pengalamannya membawa perubahan signifikan yang membuat tim besar lainnya merasa terancam. Apa yang membuat Australia khawatir dan apa yang sedang dipersiapkan Kluivert untuk melawan mereka? Saksikan bagaimana perubahan ini membawa Indonesia menuju era baru sepak bola. Erick Thohir ungkap alasan mengejutkan di balik pencoretan Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri, salah satu talenta terbaik Indonesia, kini tidak lagi masuk dalam daftar timnas Indonesia. Erick Thohir mengungkapkan alasan di balik keputusan ini yang tentu saja mengejutkan banyak pihak. Apa yang menyebabkan Egy harus dicoret? Apakah ada faktor internal atau strategi besar yang memengaruhi keputusan ini? Simak penjelasan lengkapnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Diprotes keras warganya. Tony Popovich pusing 7 keliling kayak pejabat Indonesia jika ketangkap KPK. Masyarakat Australia geram dan marah-marah tidak jelas ke pelatih timnas Australia mana pemain Nestori Irankunda di timnas Australia lawan Indonesia. Pengumuman daftar pemain timnas Australia yang akan bertanding melawan Indonesia membuat banyak penggemar kecewa. Nama Nestori Irankunda yang sangat diharapkan untuk tampil ternyata tidak ada dalam daftar. Apa alasan dibalik absennya pemain muda berbakat ini? Masyarakat Australia langsung bereaksi dan para penggemar pun bingung. Simak reaksi dan penjelasan selengkapnya. Masyarakat Australia kesal melihat daftar 26 pemain timnas Australia yang dipersiapkan melawan timnas Indonesia 20 Maret 2025 dan Cina 25 Maret 2025 di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka kesal karena pelatih timnas Australia Tony Popovich tidak memanggil 2 penyerang yang memiliki prospek menyulitkan timnas Indonesia dan Cina. 2 penyerang yang dimaksud adalah Nestori Irankunda dan Noah Botic. Nestori Irankunda merupakan penyerang Bayern Munich II yang sejak awal 2025 dipinjamkan ke klub raksasa Swiss FC Grasshoppers.
Dari 9 pertandingan bersama FC Grasshoppers, penyerang 19 tahun itu mencetak 3 assist. Sejauh ini tidak ada tanda-tanda Nestori Irankunda mengalami cedera bersama FC Grasshoppers. Pemain yang sepakannya membentur tiang gawang Maarten Paes di duel pertama Timnas Indonesia versus Australia pada 10 September 2024. Pekan lalu atau pada Sabtu 8 Maret 2025 masih turun 68 menit saat FC Grasshoppers kalah 1-3 dari FC Galen di pekan ke-27 Liga Swiss 2024 hingga 2025. Sementara itu, Noah Botic merupakan top skor sementara Liga 1 Australia 2024-2025. Dari 20 laga bersama Western United FC, penyerang 23 tahun ini mengemas 10 gol dan 4 assist. Karena itu, ketika Tony Popovich mengumumkan daftar 26 pemain Timnas Australia pada Jumat pagi waktu Indonesia Barat, sebagian masyarakat Australia mencak-mencak. Mereka kesal dengan keputusan Tony Popovich dalam memilih pemain. Tanpa Irankunda dan Botic, kami ingin lolos Piala Dunia, tulis akun @jab. Watson di unggahan akun Instagram resmi Timnas Australia, @socheroos. Apakah Nestori Irankunda dan Noah Botic sekarang bermain tenis sehingga tak dipanggil? Tanya akun @brendanwes12. Gila juga nih pelatih Bahrain, udah koar-koar seperti ini. Pelatih Bahrain tak peduli Kluivert bawa pemain Eropa, Timnas Indonesia masih dianggap kelas bawah. Meskipun Patrick Kluivert memperkuat Timnas Indonesia dengan pemain-pemain Eropa, pelatih Bahrain tampaknya tidak terpengaruh. Dengan nada mengejek, ia merendahkan kelas Timnas Indonesia, seolah tak ada ancaman berarti. Apakah ini akan memotivasi Indonesia untuk tampil lebih hebat? Atau justru memperlihatkan bahwa Indonesia masih harus bekerja keras? Ikuti terus kisahnya. Meskipun Timnas Indonesia ambil pemain grade A dari Eropa lagi, pelatih Bahrain Dragan Talajic sama sekali tidak peduli. Menurut Dragan Talajic, Bahrain tetap menargetkan kemenangan atas Timnas Indonesia yang sejauh ini bakal datang dengan 19 pemain Eropa. Usai sudah perdebatan soal siapa pemain yang akan dibawa oleh Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Total ada 30 pemain yang diboyong jelang pertandingan penentu Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 lawan Australia dan Bahrain. Dari 30 nama tersebut, 19 pemain diantaranya merupakan pemain diaspora Eropa yang diharapkan bisa memperkuat antar lini skuad Garuda. 3 nama cukup dinantikan oleh para penggemar. Emil Audero dan James dan Joy Pelupesi berpeluang jalani debut usai disumpah sebagai WNI. Bukan cuma itu, Septian Bagaskara yang sempat ramai dibicarakan karena dipercaya oleh Patrick Kluivert juga layak dinanti penampilannya oleh supporter. Kendati demikian, tidak semuanya puas akan pemilihan skuad oleh Patrick Kluivert itu. Sejumlah pihak dari luar negeri pun bertanya-tanya tentang skuad Garuda. Salah satunya warga Cina yang memprotes kebijakan Timnas Indonesia soal masifnya naturalisasi pemain asal Eropa untuk memperkuat skuad Patrick Kluivert. Tapi beda halnya dengan Bahrain. Pelatih mereka Dragan Talajic seolah tidak peduli dengan apapun yang dilakukan Timnas Indonesia, termasuk menambah kedalaman tim. Sebagai informasi, Bahrain memang akan datang dengan tren yang cukup bagus ke Jakarta. Belum lama ini mereka baru saja menjadi juara Piala Teluk.
Namun supporter timnas Indonesia pasti tak akan lupa dengan keputusan kontroversial Bahrain yang dinilai dapat keuntungan saat laga dipimpin oleh wasit Ahmed Alkaf. Kemenangan di depan mata timnas Indonesia saat itu buyar lantaran perpanjangan waktu yang diberikan wasit Ahmed Alkaf berujung gol penyama kedudukan Bahrain. Keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf membuat Bahrain mengalami teror hingga tekanan online dari supporter timnas Indonesia yang merasa kurang puas. Bahrain bahkan merasa ketakutan akan teror itu. Mereka juga sempat mengajukan pindah venue jelang lawan timnas Indonesia meski akhirnya ditolak FIFA dan AFC. Kini setelah tahu Patrick Kluivert telah mengumumkan skuad timnas Indonesia jelang hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain seolah tidak memusingkan hal itu. Dragan Talajic bahkan tetap teguh pada targetnya, yaitu menang atas timnas Indonesia yang diperkuat pemain Eropa serta dukungan militan supporter. Pesan ini dalam kurung tentang memenangkan semua pertandingan tersisa, pemain-pemain saya sudah mengetahuinya, jelas pelatih Bahrain Dragan Talajic dikutip dari GDN Online. Kami datang ke sini untuk melakukan persiapan melawan Jepang dan Indonesia dengan hanya satu tujuan di kepala kami akan memenangkan setiap pertandingan, tambahnya. Bahkan demi tampil maksimal saat hadapi timnas Indonesia, Bahrain sudah menggelser pemusatan latihan lebih awal menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sangat senang. Saat kami menjalani latihan pertama, saya melihat pemain-pemain saya begitu bahagia bisa bersama, tegas Talajic. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look. Mantap gila, Patrick Kluivert menggebrak. Pelatih Australia auto ketar-ketir, kini siaga menghadapi timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan datang dari Australia yang kini tak lagi menganggap sebelah mata timnas Indonesia. Patrick Kluivert dengan segala pengalamannya membawa perubahan signifikan yang membuat tim besar lainnya merasa terancam. Apa yang membuat Australia khawatir dan apa yang sedang dipersiapkan Kluivert untuk melawan mereka? Saksikan bagaimana perubahan ini membawa Indonesia menuju era baru sepak bola. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, mengaku tak mau meremehkan timnas Indonesia. Apalagi saat ini skuad Garuda berada di era kepelatihan baru Patrick Kluivert. Australia akan menjamu timnas Indonesia dalam laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis dalam kurung 20 Maret 2025. Jelang menghadapi laga ini, Tony Popovic telah memanggil 26 pemain untuk melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret ini. Pertandingan melawan timnas Indonesia akan menjadi laga kedua untuk Australia. Pasalnya, sebelumnya mereka telah bertemu pada leg pertama. Saat itu skuad Garuda menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024 lalu. Dalam laga tersebut pertandingan berakhir dengan skor kacamata 0-0. Timnas Indonesia saat itu masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Namun dalam leg kedua ini dipastikan bakal ada perubahan besar dari timnas Indonesia. Tak hanya perubahan terkait adanya tambahan beberapa pemain naturalisasi, namun ada juga perubahan yang terjadi dan jelas dirasakan oleh Australia, yakni hadirnya pelatih baru. PSSI telah mengumumkan secara resmi Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia.
Mantan penyerang Barcelona tersebut dipastikan mendapat bantuan dari jajaran asistennya seperti Alex Pastoor, Denny Lanzaat, hingga Gerald van den Burg. Tony Popovic pun mengakui bahwa saat ini timnas Indonesia mengalami perubahan besar. Adanya perubahan di era tim kepelatihan tepat di bawah Patrick Kluivert ini. Dengan perubahan ini, mantan pemain Crystal Palace pun tak ingin meremehkan timnas Indonesia. Menurutnya, dengan adanya perubahan pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert pun dipercaya bakal ada perbedaan. Tentu saja kami tidak meremehkan mereka dalam kurung timnas Indonesia, ujar Tony Popovic. Ya, kami memantau mereka dan mereka punya pelatih dan staf yang baru, sehingga mungkin ada beberapa perbedaan dengan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya, ucapnya. Pelatih berusia 51 tahun tersebut mengakui bahwa melawan Jay Itzes dan kawan-kawan tak akan mudah. Namun, ia memastikan tim asuhannya bakal menampilan yang terbaik untuk bisa meraih poin lawan timnas Indonesia nantinya. Ini karena Socceroos bertekad untuk bisa mempertahankan posisi saat ini di peringkat kedua klasemen grup C. Pasalnya, tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup nantinya berhak lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, Tony Popovic bertekad untuk bisa memperkokoh posisi Australia. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik terlepas dari lawan kami, kata Popovic. Tetapi Anda tahu bahwa kami harus fokus pada diri sendiri, tegasnya. Lebih lanjut, Popovic menekankan bahwa tim asuhannya bakal mempersiapkan tim dengan baik. Ia paham betul bahwa supporter ingin Australia bisa meraih kemenangan melawan timnas Indonesia. Apalagi Socceroos akan tampil sebagai tim tuan rumah, pastinya ingin melihat tim meraih hasil terbaik. Untuk itu, Popovic memastikan tim akan mempersiapkan diri dengan baik agar bisa menghadapi lawan yang tangguh ini dengan meraih kemenangan. Kami akan berusaha meningkatkan permainan, bermain dengan cara yang kami inginkan untuk menggerakkan bola, bagaimana kami ingin bertahan, jelas Tony Popovic. Anda tahu, jika kami dapat melakukannya, kami tahu bahwa kami memiliki peluang besar untuk menang, pungkasnya. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Erick Thohir ungkap alasan mengejutkan di balik penyecoretan Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri, salah satu talenta terbaik Indonesia, kini tidak lagi masuk dalam daftar timnas Indonesia. Erick Thohir mengungkapkan alasan di balik keputusan ini, yang tentu saja mengejutkan banyak pihak. Apa yang menyebabkan Egy harus dicoret? Apakah ada faktor internal atau strategi besar yang memengaruhi keputusan ini? Simak penjelasan lengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Egy Maulana Fikri batal bergabung ke skuad timnas Indonesia untuk melawan Australia dan Bahrain. Pasalnya, Egy Maulana Fikri mengalami cedera. Kepastian itu disampaikan Erick Thohir di Jakarta Jumat dalam kurung 14 Maret 2025. Erick Thohir sangat menyayangkan absennya Egy Maulana Fikri membela timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu sedang menampilkan performa meningkat bersama Dewa United di Liga 1 2024/2025. Tercatat Egy Maulana Fikri sudah mencetak 11 gol dari 24 pertandingannya bersama Dewa United. Sebelumnya, pelatih Dewa United, Jan-Olde Riekerink, sudah mengatakan bahwa Egy Maulana Fikri cedera. Ia sempat mempertanyakan pemanggilan Egy Maulana Fikri ke timnas Indonesia.
Egy Maulana Fikri sudah 2 pertandingan absen membela Dewa United saat melawan Semen Padang dan Borneo FC. Terakhir kali Egy Maulana Fikri bermain saat Dewa United melawan Persik Kediri. Itu pun hanya 58 menit karena diganti oleh Septian Bagaskara. Adapun pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah memanggil 30 pemain untuk melawan Australia dan Bahrain. Dengan dicoretnya Egy Maulana Fikri, Patrick Kluivert hanya membawa 29 pemain ke Australia. Jadi kita punya slot 30 pemain ke Australia. Sayang sekali Egy Maulana Fikri cedera. Jadi hanya 29 pemain yang berangkat ke Australia. Nantinya akan dipilih lagi menjadi 23 pemain, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan bahwa Joy Pelupessy, Emil Audero, dan Daan James sudah bisa membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Hal ini karena proses perpindahan federasi ketiga pemain tersebut sudah selesai. Alhamdulillah sudah disetujui oleh FIFA untuk pindah federasi, kata Erick Thohir. Kata Erick Thohir, ofisial tim pelatih timnas Indonesia sudah berkumpul semuanya di Jakarta. Untuk para pemain yang dipanggil diharapkan datang pada Minggu.